Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Nurin dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Halo Kak Nurin. Seperti yang sudah aku sebutkan, Wak, kisah ini dialami sama kakeknya Nurin yang bernama kakek Dale, dan lanjut dialami sama bapaknya Nurin yang bernama Bapak Toding, ya. Nah, sebelum aku masuk ke detail ceritanya, Wak, Nurin ini udah ngasih tahu aku kalau kisah keluarganya ini erat kali hubungannya sama satu sosok urban legend di daerah mereka. Sosok itu dikenal dengan sebutan Parakang, ya. Nah, jadi Wak, Parakang ini adalah sosok urban legend yang dikenal secara turun-temurun oleh masyarakat Sulawesi. Menurut ceritanya Nurin, awal mula munculnya Parakang di daerahnya itu, Wak, di Pinrang ini bisa dibilang cukup unik. Ini cerita yang dia dapat dari bapak dan kakeknya juga, ya. Nah, kisah ini berhubungan erat sama kehidupan sehari-hari masyarakat Pinrang pada zaman dulu. Jadi katanya mereka itu dulu rata-rata bekerja sebagai petani yang lahannya berada di atas-atas gunung, Wak. Jadi tiap kali musim panen, para petani ini harus naik ke gunung dulu untuk metik hasil panennya itu. Dan setelah itu mereka juga harus bawa hasil panennya turun gunung lagi dengan jalan kaki. Karena kan di zaman itu memang belum ada kendaraan yang bisa naik sampai atas terus turun lagi ke bawah kan. Pokoknya effort kali loh waktu itu petani-petani di sana. Nah, di sini orang-orang mulailah mikir gimana ya supaya bisa manen tanpa harus capek ngedaki gunung, kayak gitu. Dari pertanyaan itulah muncul bisikan untuk mencari jalan pintas, Wak. Pada saat itu mulai ada nih orang-orang yang nekat bersekutu sama jin dan belajar ilmu hitam yang dikenal dengan nama Tareka. Ilmu Tareka ini kemudian mereka gunakan untuk berpindah ke suatu tempat dalam sekejap. Jadi konsepnya macam teleportasi gitu loh, Wak. Jadi siapapun yang pakai ilmu itu nggak perlu tuh capek-capek naik gunung, turun gunung lagi, nggak perlu karena pakai ilmu itu. Jadi bisa dibilang awalnya ilmu ini dipakai untuk memudahkan hidup mereka. Awalnya kayak gitu. Tapi yang namanya manusia kan seringkali nggak pernah puas kan, Wak, ya. Lama-lama ada juga nih yang mikir, kalau ilmu itu bisa buat bantuin panen, harusnya ilmu ini bisa juga dong untuk bikin kita kaya raya. Dari situlah segelintir orang mulai tergoda untuk memakai ilmu hitam ini untuk mencari kekayaan dan juga pesugihan, Wak. Nah, orang yang pakai ilmu hitam untuk pesugihan ini biasanya akan berubah menjadi sosok jadi-jadian yang disebut itulah tadi, Parakang. Dan yang perlu Nurin tekankan di sini, Wak, Parakang ini bukan makhluk gaib ya, tapi manusia biasa yang kelihatan kayak orang hilang kendali gitu. Waktu ilmunya lagi naik atau waktu dia nih lagi jadi Parakang, matanya tuh akan berubah merah, sikapnya akan ganas, dan di beberapa kasus orang itu bisa berubah wujud jadi hewan atau jadi sosok menyeramkan. Jadi nggak bentuk manusia lagi. Beberapa kasus ada kayak gitu. Tapi kalau udah reda nih, si orang ini akan balik lagi ke wujud normal kayak manusia biasa, Wak.